mencari investor kemana-mana ya, sibuk cari investor, bahkan keluar rencana-rencana kebijakan seperti menyewakan sampai 190 tahun, kemudian mengundang calon pembeli properti dari Singapura, dari Hong Kong, itu menyimpang itu. Bahkan kita kasihan dengan pelaku bisnis di Palangkaraya ya, ketika setiap ada wacana pindah ibu kota langsung tanah naik. Ya, tanah naik, sewa ruko naik, ada naik. Nah, ternyata nggak jadi ke sana kan. Pertumbuhan penduduk Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi itu kan 3,5 kali lipat pertumbuhan nasional penduduknya. Itulah yang mengepung Jakarta, yang mengirim masalah ke Jakarta, masalah sampah, masalah banjir, masalah macet, masalah polusi. Polusi ini kan ya sebagian kan karena buangan emisi ke asap kendaraan ya. Tapi kalau soal IKN, itu kan nggak ada di Nawacita sebetulnya. Payungnya ada. Payungnya ada. Ya, itu pembangunan. Tapi ketika 2014, sudahkah pernah ada diskusi di tim transisi, di tim 11 bahwa ini momennya adalah kita pindah aja ibu kota? Nggak ada, poin itu memang nggak ada. Tetapi kan implisit dengan kita mencita-citakan membangun dari pinggir, dari luar Jawa, dari timur, ya itu perlu proyek strategis. Nah, proyek strategis ini ada masalah juga kalau dieksplisitkan, apalagi yang namanya membangun kota baru, itu akan memunculkan spekulasi yang merusak lagi. Kita lihat proyek-proyek besar lainnya itu terjadi. Bahkan kita kasihan dengan pelaku bisnis di Palangkaraya, ya ketika setiap ada wacana pindah ibu kota, langsung tanah naik. Iya, tanah naik, sewa ruko naik, ada naik. Nah, ternyata nggak jadi ke sana kan. Nah itu memang sengaja dibikin secara diam-diam dulu kajian-kajiannya itu. Oke. Jadi kalau IKN gitu dan Bung Andrinov kemudian menulis buku ya soal IKN. IKN yang sekarang masih on the track sesuai dengan jalur dan pemikirannya Bung Andrinov? Kalau di progresnya sebelum terlalu banyak masalah sih, karena kan ini masih proses fisik ya. Yang jadi masalah dilihat dari wacana-wacana dan aksi-aksi yang dilakukan oleh presiden ya, dan orang-orang tertentu yang ditugaskan untuk mencari investor kemana-mana ya, sibuk cari investor, bahkan keluar rencana-rencana kebijakan seperti menyewakan sampai 190 tahun, kemudian mengundang calon pembeli properti dari Singapura, dari Hong Kong, itu menyimpang itu. Karena misi membangun ibu kota ini ya semata-mata atau fokus untuk membangun kota publik, kota pemerintahan dengan ciri-ciri dia green, smart ya, ramah lingkungan itu sebagainya, bukan untuk menjadi kota bisnis, bukan menjadi walaupun sebagian pun tidak untuk itu, untuk menjadi kawasan bisnis properti. Karena misinya untuk menggerakkan pertumbuhan di titik-titik lain di Kalimantan dan kawasan timur, itu misinya. Jadi salah satu penyimpangannya adalah mengandalkan kepada investor asing. Iya. Ada lagi nggak yang menyimpang dalam desain dan pikiran Bung Andrinov Caniago? Ya, kalau di rancangan teknis sampai sejauh ini sebetulnya tidak ada. Tapi rencana mengisi dengan kawasan bisnis, kawasan investasi, itu aja yang menyimpang. Tapi kalau desain sebagai kota hijau, kota smart, itu ya sejalan sih. Tapi kan ini kan sebetulnya yang lebih berperan, yang menyumbangkan ilmu pengetahuan segala macam kan adalah para perencana teknis sudah, planolog, ahli tata ruang ya. Kalau yang saya dan teman-teman itu gagasan filosofisnya, kenapa kita harus pindah ke Kalimantan, kenapa harus membangun kota baru di Kalimantan gitu. Sampai ke masanya Pak Bambang Brojo itu mengkaji opsi-opsi lokasinya, sampai ketemulah lokasi yang sekarang. Nah, ketika Bung Andrinov dan teman-teman merancang ibu kota pindah dari Jakarta ke IKN, dalam bayangan Bung Andrinov, Jakarta akan jadi seperti apa sebenarnya? Kalau di kita
pertimbangannya salah satu untuk Jakarta adalah untuk memudahkan menata Jakarta. Karena kita kasih data-data kan, pertumbuhan penduduk Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi itu kan 3,5 kali lipat pertumbuhan nasional penduduknya. Itulah yang mengepung Jakarta, yang mengirim masalah ke Jakarta, masalah sampah, masalah banjir, masalah macet, masalah polusi. Polusi ini kan ya sebagian kan karena buangan emisi ke asap kendaraan ya. Nah, kenapa orang harus beli kendaraan setidak-tidaknya harus punya motor? Karena memang tata ruangnya buruk. Karena nggak akan terkejar oleh tambahan sarana prasarana transportasi publik. Maka tekanannya harus dikurangi. Kemudian satu lagi masalah yang rutin tiap tahun kita lihat karena ciri kota Jakarta itu korban meninggal di arus mudik. 1.000 orang tiap tahun meninggal di aspal. Yang menyedihkan itu. Nah, belum lagi yang meninggal cacat itu hampir sekitar 3.000 setiap tahun ya. Nah, ini kenapa? Karena memang pola migrasi penduduk kita itu dari semua daerah di Indonesia ya, separuhnya dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan pinggiran Jawa Barat ke Jakarta. Nanti kalau mudik bubar, nah berdesak-desakan di jalan terjadilah kecelakaan segala macam. Nah, kalau pola ini kita bisa ubah ya, misalnya nanti pergerakan orang mudik itu ya lewat Banyuwangi, lewat Tanjung Perak, lewat Semarang, lewat Jepara, lewat Cirebon, lah Jakarta. Nah, itu kan lebih merata ininya ya, nggak lagi memunculkan masalah yang musiman itu ya. Di samping ya tekanan yang berkurang terhadap Jakarta bisa lebih mudah menggunakan uang. Sekarang 85 triliun yang anggaran per tahun itu besar sebetulnya. Tapi itu tidak mampu untuk mengatasi ya kemacetan, ya kekumuhan, banjir, polusi segala macam ya, kekurangan cadangan air gitu. Kalau posisi sekarang dengan berbagai variabel ekonomi ya, fokus perhatian gitu, ada kekhawatiran bahwa IKN itu bakal sedikit melambat, bahkan ada yang skeptis malah mungkin akan mangkrak gitu. Gimana Anda? Kalau yang terakhir saya nggak yakin ya. Nggak yakin. Karena kalau itu diasosiasikan dengan kasus Hambalang itu beda. Kecuali kalau ditemukan ya kasus seperti Hambalang, yaitu korupsi, ya penyalahgunaan itu. Tapi sejauh itu tidak ditemukan dan saya nggak lihat tanda-tanda itu karena memang dalam proses perencanaan ya, di masa Pak Jokowi ini kalau untuk proyek seperti itu langsung dari awal melibatkan BPKP, kejaksaan, kepolisian dan segala macam. Dan saya yakin hal itu kecil kemungkinan terjadi. Nah, kemudian dari segi progresnya kan memang prioritasnya untuk membangun kawasan inti pemerintahan itu. Jadi bangun-bangun pemerintahan segala macam fasilitas di area itu. Itu yang sedang jalan sekarang ya. Dan progresnya sudah cukup jauh. Nggak ada alasan untuk memangkrakkan. Nah, kalau kemudian nanti Pak Prabowo melambatkan, ya nggak apa-apa. Ya, apalagi kalau alasannya demi kualitas. Ya. Kalau soal anggaran, perkiraan saya nggak ada masalah dari si anggaran. Nggak ada masalah. Cukup dialokasikan 30 triliun untuk meneruskan pembangunan kawasan inti pemerintahan. Itu progresnya selama 5 tahun saya yakin 5 tahun malah selesai itu. 30 triliun dari 3.500 nggak sampai 1% dari APBN kita gitu. Jadi nggak ada masalah sebetulnya secara anggaran, asal ya jangan terlalu dikejar ya. Memang nanti masalah dari sisi anggaran, kemudian juga kualitas penyerapan anggaran. Gitu. Jadi kalau saya malah mendukung dinormalkan. Dinormalkan. Iya, ya karena memang di dalam perencanaan yang sudah jadi lampiran undang-undang itu kan 20 tahun itu. 20 tahun. 5 tahun. Memang 10 tahun pertama itu untuk sampai jadilah ini kawasan inti pemerintahan ini. Dan dari kajian 30 negara yang dilakukan oleh Bappenas, itu rata-rata paling cepat memang 10 tahun. Nggak bisa dibikin 5 tahun. Jadi artinya gini, itu kan kalau baca dua undang-undang, baik undang-undang soal IKN maupun undang-undang soal daerah khusus Jakarta, itu kan membutuhkan keputusan presiden. Ya. Kapan ibu kota ini pindah? Kalau dengan posisi begitu, kapan kira-kira? Nggak apa-apa diambil keputusan itu yang realistis, yang rasional dikeluarkan ketika memang sudah nampak kesiapan kota itu beroperasi sebagai pusat pelayanan pemerintahan. Jadi nggak harus dipaksa. Kalau sekarang bangunan-bangunan Menko aja belum selesai, rumah yayasan belum selesai, ya tunggu. Misalnya kalau umpamanya dibikin parameter, target, persyaratan minimum selesai semua kantor Menko
selesai hunian ASN untuk jumlah yang diperlukan dan fasilitas lain, nah baru keluarkan kepres gitu. Nggak apa-apa. Tapi kalau itu belum siap dikeluarkan nanti malah kacau itu. Malah kacau. Jadi nggak apa-apa Nah, kalau kita bicara pemerintahan, itu menyangkut juga kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, bank sentral, Mahkamah Konstitusi semuanya akan berpindah ke IKN. Ya, makanya kalau dilihat jalan yang realistis ya memang harus ada masa transisi. Ya bisa saja. Misalnya tahap pertama beberapa kementerian dulu yang relevan, yang banyak urusannya pindah ke sana ya. Misalnya Menko, kemudian Menteri PUPR, Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan, mana lagi yang kita anggap relevan ya. KKP misalnya, nggak apa-apa pindah ke situ sebagai tanda memulai. Nanti yang lain berikut sesuai dengan kesiapan dan juga kewajaran dalam pemindahannya itu gitu. Jadi bisa dilakukan fase-fase yang lebih terencana, nggak usah dipaksakan. Jadi yang paling mungkin mengeluarkan keputusan presiden untuk memindahkan ibu kota itu adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo. Bukan Pak Jokowi lagi. Bukan, salah nanti malah kacau nanti. Malah kacau. Malah kacau kalau dipaksa. Atau jangan-jangan ingin memberikan legacy di saat-saat akhir dia memindahkan ibu kota. Pak Jokowi sudah memberikan legasi yang luar biasa dengan berani mengambil keputusan memindahkan ibu kota. Ya, itu sudah nggak usah dilebih-lebihkan lagi. Cukup ya? Nggak usah diperbesar lagi. Itu sudah sangat luar biasa. Karena legasi ini satu paket sejak inisiatif memerintahkan kajian. Ya, mohon maaf dengan segala hormat untuk Pak SBY, wacana ini kan muncul tiap tahun sejak tahun 2005. Makanya kami bikin tim visi Indonesia 2033 tahun 2008. Karena tiap tahun, maka kita bersuara, langsung rekomendasi kita pindah ke Kalimantan. Nah, sampai akhir masa Pak SBY nggak ada kajian. Itu kewajiban dari pemerintah adalah merespon wacana publik dengan kajian. Kalau wacana itu udah begitu meluas, rutin gitu. Nah, Pak Jokowi ya mungkin juga ada lihat dari pengalaman ketika jadi gubernur 2 tahun itu, lalu masukan-masukan yang kita berikan. Ya, lalu pergi ke Kalimantan, ke Palangkaraya, ditanya sama tokoh-tokoh sana, kapan pindah ibu kota ke sini? Nah, bagusnya jawaban beliau, ya tunggu, nanti tunggunya nggak menjawab akan dipindahkan ke Palangkaraya, tapi tunggu kita kaji dulu. Maka keluarlah perintah resmi ke Bappenas tahun 2016. Nah, sementara itu sebelumnya saya diam-diam udah bikin kajian awal gitu. Nah, proses ini suatu yang bagus dan Pak Jokowi harus kita apresiasi sebagai pemimpin kebijakan yang benar mengambil langkah. Ada wacana, disuruh kaji, kemudian kaji lagi, lalu dilihat opsi skenario, lalu putuskan. Udah sampai di situ udah keputusan memindahkan bahkan sampai undang-undang itu sudah luar biasa, sudah legasi besar, nggak usah lagi harus ditongkrongin sampai sampai pindah beneran gitu, nggak usah, udah cukup dicatat oleh sejarah itu. Oke Bang, jadi di bagian-bagian akhir ya, saya ingin tanya ya, pengalaman sebagai dosen, pengalaman sebagai kepala Bappenas ya, kemudian sekarang pernah menjadi komisaris di bank gitu, dan juga sebagai pengajar gitu. Kalau refleksi Bung Andrinov gitu, masalah yang paling krusial yang ada di bangsa Indonesia itu sebetulnya apa sih? Saya salah satu ya, itu memang menata ekonomi. Menata ekonomi. Menata ekonomi, ya. Di samping ada beberapa dalam Indonesia yang harus perlu ditata. Kita nggak boleh membiarkan model ekonomi kita seperti sekarang. Nah, seperti apa? Ya, kita harus serius membangun ekonomi yang inklusif. Jadi membangun kekuatan produktif itu dari bawah, ya. Jangan digitalisasi lalu akhirnya menjadi ekonomi yang eksklusif, ya. Yang di bawah malah dihisap, ya. Dibayar murah, dibeli murah, lalu yang mendapat untung ini yang memperdagangkan. Pada potensi sumber daya kita, ya, di samping sumber daya alam yang besar-besar itu, di bawah itu banyak, ya, yang bisa menjadi modal, jadi bahan baku untuk berproduksi. Apakah itu industri dari kayu, industri dari yang dari hasil-hasil laut, hasil pertanian segala macam itu masih banyak. Nah, perhatian harus diberikan ke sana karena disitulah sebagian besar masyarakat pencari kerja dan pencari nafkah dan butuh kehidupan itu. Nah, industri yang untuk mengangkat martabat keunggulan tetap perlu dipikirkan, tapi juga harus bisa memilih segmen yang tepat, ya, yang kita memang sanggup untuk membuat
daya saing. Kalau kita nggak mungkin ngejar daya saing di industri itu, nggak usah lah, nggak usah dipaksakan. Nah, carilah apa industri yang kita bisa bersaing gitu. Nah, jadi secara sektor ya carilah industri yang industri harus dibangun, harus dipulihkan karena industri kita ini porsinya merosot terus dari 28% dari total PDB sekarang jadi 19, sekian persen. Ini terbalik dengan apa yang dilakukan oleh negara-negara yang berhasil tumbuh bagus seperti China, India, Vietnam ya dan dulu negara-negara Asia Timur. Ini yang harusnya kita cemas. Ekonomi Indonesia ini rentan. Ya, bayangkan kalau tiba-tiba misalnya ada ketentuan atau apa komoditas anjlok, ya sawit juga nggak laku lagi gitu, wah goyah gitu. Sementara industrinya nggak siap gitu. Nah kalau kembali lagi kita ngandalin bisnis yang spekulatif, bisnis properti, bubble lagi nanti. Gitu. Jadi menata ekonomi menurut saya PR besar. Okay. Ya. Kalau nation state atau negara yang menjadi kira-kira menjadi cita ideal seorang Andrinov Candiago itu negara mana sebetulnya? Ya Skandinavia. Skandinavia. Ya, tapi nggak ini ya nggak apple to apple karena negara kecil itu memang gampang ya sama kayak negara bagian India tuh namanya Kerala ya. Wah, ya bisa menunjukkan civic society, civic culture di sana gitu ya, kemudian ekonominya bisa tumbuh. Nah, kita paling tidak tentu mengarah ke sana ya. Skandinavian country adalah welfare state kan? Negara kesejahteraan. Ya, negara-negara yang masyarakatnya paling bahagia di dunia. Nah, demokrasinya juga, pelayan publiknya yang luar biasa ya. Tapi pajaknya mahal, tinggi. Pajaknya mahal, tapi si pembayar pajak rela. Ya, karena aset dia dijamin kalau mereka mengalami kebangkrutan gitu. Jadi jelas peran negara itu jelas. Kalau di kita kan ya pajaknya kecil, dapat kekayaan negara besar, uang itu bisa dalam tempo seminggu pindah lagi ke Singapura, ke Hong Kong gitu. Ini enggak. Dan tahap demi tahap kira-kira Scandinavian country harus menjadi negara ideal tujuan Indonesia tadi ya? Iya modelnya ya. Model perjalanannya ya. Tapi kita bisa belajar juga ke Taiwan ya. Taiwan sebagai entitas itu kan negara juga ya, walaupun nggak diakui di PBB lagi. Itu Taiwan yang tingkat ketimpangan ekonominya paling rendah kan, termasuk yang terendah di dunia ya, sama kayak negara Skandinavia. Nah dari mana mereka memulainya? Ini sebetulnya mirip dengan idenya gagasannya Hatta dan Sumitro membangun dari bawah itu ya di Taiwan itu kan di land reform, dari land reform naik ke industri rumah tangga ke industri kecil. Nah disitulah high tech masuk di industri kecil. Makanya di peralatan komputer segala macam itu walaupun mereknya merek Amerika 90% isinya dari Taiwan kan. Nah banyak produk-produknya menjadi penguasa pasar dunia. Dan dari mana? Ya dari ekonomi produktif yang menyebar. Nah kita gapnya tinggi sekali ya. Kita kekuatan produksi yang besar-besar ini ya campur antara modal asing sama segelintir dari kita gitu ya, dengan segala macam kemudahan-kemudahan. Nah di bawah kan nggak bergerak. Maka menghidupkan ekonomi di bawah itu penting ya. Maka bikinlah misalnya teknopark yang kecil-kecil ya, yang sesuai dengan kebutuhan untuk membangun kreativitas, produktivitas dari masyarakat di bawah. Nah ini nggak bisa hanya dengan alokasi anggaran transfer ke daerah, nggak bisa, tapi harus di drop dengan program dan dikawal dan didorong, dikasih stimulus dan segala macam gitu. Kalau tokoh atau pemimpin di luar atau di dalam negeri yang menjadi idola dari Andrinov? Yang dari Jerman. Siapa? Perempuan dari Jerman. Yang sekarang? Angela Merkel. Kalau dari dalam negeri siapa? Ada yang meskipun yang sudah meninggal atau yang itu, yang masih hidup, yang menjadi... Saya dengan tokoh-tokoh kita sampai tahun 55, semuanya, hampir semua kita harus kagumi. 55. Iya. Kenapa sekarang agak susah mencarikan tokoh-tokoh seperti itu dia. Gus Salim, Hatta. Mereka betul-betul nampak dedikasi untuk negara, nggak ada kepentingan-kepentingan pribadi, demokrasi mereka hidupkan dengan pertengkaran yang keras, tapi suasana demokratis, memang menjalankan proses dialektika, gitu ya. Nah itu yang hilang kan. Kenapa hilang?
dalam budaya. Ya faktornya sebetulnya kembali ke yang tadi, bagaimana perlahan-lahan terbentuknya sekelompok kecil yang berbagi-bagi kepentingan berkekuasaan, tapi kemudian memanfaatkan kekuasaan negara secara bersama-sama untuk kepentingan sempit, kepentingan ini mereka. Oke. Itu dia. Last question. Mimpi Anda, Indonesia 2045, ketika Republik ini berusia 100 tahun. Anda membayangkan Indonesia 17 Agustus 2045 akan jadi seperti apa ya? Tergantung jalan yang diambil ya. Kalau kita nggak bisa menciptakan kemajuan yang konsisten atau pertumbuhan ekonomi yang konsisten rata-rata 6% per tahun, itu saya nggak yakin itu yang akan dituju itu tercapai ya. Karena itu kita berharap walaupun terlambat, pemerintahan Pak Prabowo ini betul-betul serius membangun ekonomi yang kuat yang bisa menghasilkan pertumbuhan sedang itu 6% lah. Ya, nggak usah 9% kayak China ya. Seperti India dan Vietnam aja ya. Nah, kalau itu bisa itu lebih mudah, manuver-manuver fiskal segala macam itu lebih mudah, dan tinggal ditampung ide-ide yang betul-betul murni ya, objektif ya, untuk mempengaruhi kebijakan, di-mainstreamkan di kebijakan. Tapi lagi-lagi kendalanya politik ya. Politik ini lebih ke perilaku elit ya, yang lebih mengejar nikmat kekuasaan dan nikmat kaya raya. Ya. Kalau nikmat kaya aja masih mending, nikmat kaya raya. Karena udah melimpah, nggak dibutuhkan lagi sebetulnya harta itu sampai dia mati atau cucunya mati, itu nggak dibutuhkan, tapi dia masih kejar gitu, tambahan gitu. Ya uang 1 triliun aja itu udah 3 turunan udah aman. Ya mungkin 1,5 triliun udah aman. Ini udah puluhan triliun. Ada yang itu masih dianggap kurang juga. Nah, kenapa yang seperti ini nggak dikontrol oleh negara? Rakus ya? Rakus, tepatnya rakus. Nah, tapi Pak ini, kalau imajinasi Andrinov Caniago soal Indonesia 100 tahun, apa? Seperti apa wajah Indonesia 100 tahun itu? Saya ingin Indonesia ini yang kemakmurnya tumbuh merata. Merata secara kelas sosial, merata secara wilayah, kemudian masyarakatnya harmonis, menjunjung toleransi, kerjasama, yang saling memberikan rasa aman dan nyaman ya secara sosial gitu ya, dan kebudayaan lokalnya hidup mewarnai menjadi identitas Indonesia itu. Jadi secara ekonomi tadi kita mengimpikan ekonomi yang tumbuh berkualitas, inklusif, kemudian secara politik ya betul-betul murni demokrasi ya, demokrasi juga berkualitas, kemudian pembangunan sosial tadi ya, sosial ekonomi yang merata antar kelas, antar wilayah ya. Kemudian ya kita bertransform meninggalkan ekonomi yang jual harta negara. Jual harta negara. Sekarang ini kan jual harta negara. Apa tuh, tambang? Ya, tambang itu kan jual harta. Itu bukan pertumbuhan, itu pertumbuhan semu. Ini kan sama aja kita jual 1 kilo emas yang di lemari, pindah ke rekening, lalu kita klaim ini pertumbuhan. Padahal itu enggak. Ya, nah yang terjadi sebetulnya kan itu. Batu bara itu sekarang produksinya tahun lalu 700 juta ton lebih. Itu lonjakan luar biasa, 2 kali lipat dari masa awalnya Pak Jokowi ya. Kemudian begitu juga nikel segala macam ya. Boleh aja itu diambil, tapi tetap yang hemat ya, bukan dikuras habis-habis, kemudian manfaatnya memang harus dirasakan oleh masyarakat banyak. Itu salah satu impian juga itu. Oke, Andrinov Caniago. Jadi teman Budiman, itulah obrolan saya dengan Andrinov Caniago, seorang aktivis, seorang pengajar yang menemukan sosok Presiden Jokowi yang kemudian menjadi wali kota, kemudian menjadi presiden, dan impian-impiannya adalah Indonesia yang merata dari sisi kemakmuran, bukan hanya ada yang kaya, ada yang miskin, tetapi kemerataan juga dalam sisi spasial, wilayah bukan timur barat, tapi merata secara bersama-sama. Silakan Anda memberikan like, komen, dan jangan lupa untuk terus subscribe agar kanal ini juga kemudian tumbuh dan berkembang. Thank you, Bung Andrinov. Mantap, terima kasih, sama-sama.